Tong Podcast. Halo, jumpa lagi bersama kami di Tong Podcast, Mari Tong Cerita. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di distrik Bomberai dan saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa. Seorang pemuda yang begitu banyak kegiatan-kegiatan di bidang pertanian dan juga peternakan. Dan tentunya banyak sekali dong prestasi yang sudah diraih. Kita langsung aja berkenalan, siapakah gerangan dia? Oke, saya sudah bersama dengan Pak Wagimin selaku Ketua Saspri ya. Saya panggil Pak atau Mas aja nih? Pak saja biar. Pak saja ya, lebih gimana gitu ya? Atau gimana ya? Ya gimana lah. Gimana. Oke, Pak Wagimin boleh jelaskan sedikit nih kepada saya nih, Saspri itu apa sih? Oke, baiklah. Saspri itu kan Solidaritas Alumni SPR Indonesia. SPR-nya itu Sekolah Pemberdayaan Rakyat. Itu memang bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hari ini Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Fak-Fak bekerja sama dengan IPB, Institut Pertanian Bogor. Di situ mereka memang mempunyai program pemberdayaan masyarakat, tentunya bagaimana SDM di Kabupaten Fak-Fak ini akan disamaratakan dengan kabupaten yang lain. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Ini sudah berapa lama nih menjabat sebagai Ketua Saspri? Untuk menjabat sebagai Ketua Saspri dari tanggal 6 bulan 6 2024. Baru berarti baru kemarin. Baru. Ya, berjalan sekitar 5 bulanan lah, sekitar sampai saat ini gitu kan. Ya. Gimana perasaannya itu setelah Ya, dipilih? memang ada senangnya dan memang banyak lebih ke proses tanggung jawabnya. Oke, saya ke senangnya dulu. Senangnya seperti apa ini? Ya, senangnya banyak pelajaran manfaat yang saya ambil ketika bergabung menjadi Saspri bersama IPB. Oke. Seperti itu. Berarti sangat seru ya? Ya, luar biasa pengalaman sekaligus banyak motivasi yang kami ambil dari kegiatan tersebut gitu. Ya, salah satunya motivasi yang menjadi pegangan untuk saat ini. Motivasi yang saya ambil dari kegiatan tersebut atau di Sekolah Pemberdayaan Rakyat itu bagaimana kita dituntut untuk 40%-nya itu perubahan pola pikir atau mindset. Rata-rata mindset kita untuk beternak atau berkebun itu kan masih sendiri-sendiri. Mereka tidak mau ribet, tidak ingin tidak ingin bersama-sama gitu. Terus nanti kerugiannya akan ditanggung sama-sama. Manajemennya seperti apa? Itu kan rata-rata mereka tidak akan dapat itu. Namun di Saspri itu memang lebih dibesarkan itu yang perubahan pola pikir. Makanya 40% nilainya. Mungkin seperti itu. Itu adalah yang paling berkesan untuk saya pribadi dan teman-teman yang di Saspri lainnya. Jadi sebagai motivasi juga untuk merubah itu ya? Iya, memang sangat benar. Tapi memang dulunya hobi bertanam atau seperti apa? Atau mungkin hobinya lain tapi terjunnya di lain, gimana nih? Kalau hobi nih boleh dong tahu hobinya. Oke, terima kasih. Karena mungkin kayak memang sudah menjadi satu pekerjaan orang tua gitu kan, sebagai petani dan peternak. Dengan sendirinya darah itu mengalir gitu kan, menjadi turunan mungkin atau apa segala macam, dan ingkrannya, dan saya pun akhirnya menikmati gitu kan. Dengan potensi saya sebagai pemuda juga, bagaimana untuk mengembangkan petani maupun peternak milenial di kawasan Tomage maupun di Kabupaten Fak-Fak. Itu yang menjadi motivasi saya. Khususnya di Kampung Bima Jaya ya? Kampung Bima Jaya. Distrik Tomage. Oke. Ini tidak ribet tidak sih pertanian, peternakan yang harus digabung jadi satu, seperti apa nih? Sebenarnya perlu diketahui bersama bahwa kalau petani pasti peternak. Kan. Namun kalau jadi peternak sekaligus gitu ya? Ya sudah, itu sudah menjadi keberlangsungan mereka sebagai kayak hukum timbal balik gitu. Kalau petani pasti punya ternak gitu kan. Namun kalau peternak belum tentu dia akan petani. Itu yang menjadi ciri khas, petani pasti punya ternak.
Tapi belum tentu peternak punya Belum tentu kalau peternak mau menjadi bertani. petani. Iya. Ya. Oke, Itu baik. yang menjadi memang sudah lumrah. Pada dasarnya seperti itu gitu. Baik. Jadi cita-citanya dulu Pak, boleh? Memang cita-citanya dari dulu memang ingin terjun ke dunia pertanian dan peternakan, atau ada cita-cita lain tapi ya udahlah ini yang saat ini harus dijalani, itu seperti apa ini? Oke, kalau cita-cita dulu untuk jadi birokrat lah. Oke. Jadi PNS. Namun karena situasi dan lain hal akhirnya kita kembali ke asalnya gitu. Tapi enjoy ya Pak ya? Enjoy, Seneng ya? gitu kan. Seneng lah. Artinya ternyata nggak harus menjadi birokrat maupun PNS, kita bisa berkreasi, berguna untuk masyarakat banyak. Baik. Itu yang paling penting. Seperti apa nih respon masyarakat nih dengan hadirnya Ketua Saspri yang tadi sudah dijelaskan begitu banyaknya program, salah satunya membuka mindset masyarakat petani dan juga peternak sehingga mungkin bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Ini seperti apa ini? Yang awalnya jangankan masyarakat, kami pun pesimis gitu kan terkait dengan program sekolah pemberdayaan rakyat itu. Jangan-jangan hanya program sambil lalu gitu kan. Artinya hanya menggugurkan kewajiban program pemerintah dan akhirnya dampaknya tidak dinikmati masyarakat. Namun setelah proses perjalanan yang cukup panjang, saya pikir itu hanya hampir 6 bulan, hampir 1 tahun lah. Artinya kita berinteraksi dengan dosen apa segala macam. Akhirnya di situ kami menemukan jati diri kami memang itu harus gitu kan, harus kita lakukan untuk bagaimana menularkan kebaikan-kebaikan insan SPR itu di kalangan masyarakat pada umumnya gitu kan, khususnya untuk para petani milenial gitu yang harus kita dukung, kita bimbing, kita kasih semangat, mungkin seperti itu. Oke, ada tantangan terbesar yang apa yang saat ini dihadapi ini? Ya untuk tantangan terbesar ya kalau menurut saya karena kita ini basicnya memang harus jadi pengusaha, nah, ibaratnya menjadi koperasi produsen, harus menciptakan sesuatu yang memang menjadi potensi suatu tempat tersebut gitu kan. Itu yang menjadi tantangan. Dan yang paling berat lagi adalah bagaimana merangkul masyarakat pada umumnya untuk menerapkan proses pola kerjasama yang kita lakukan di SPR itu yang menurut saya masih agak lama lah prosesnya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin harapan kedepannya seperti apa? Sedikit saja Pak. Oke, harapan ke depan saya mudah-mudahan dengan saya selalu berpromosi, melakukan aksi-aksi terkait dengan kerjasama SPR dengan yang lainnya, harapannya investor lain pun mampu melirik apa yang tengah kita lakukan gitu, entah itu di bidang pertanian, entah itu di perunggasan, peternakan dan yang lainnya. Kami pun mencoba untuk siap untuk SDM-nya gitu. Oke, terima kasih dan sukses selalu Pak Wagimin. Oke, siap. Dengan segala program yang dilaksanakan. Dan baik, sampai di sini dulu kami temani Anda di Tong Podcast. Mari Tong Cerita, sampai jumpa.